Assalamualaikum anak-anak hebat. Anak-anak hebat, hari ini kita akan belajar tema 2 kegemaranku, subtema 4 gemar membaca. Ayo, di sini siapa yang suka membaca? Membaca adalah jendela dunia. Membaca membuat kita tahu banyak hal. Nah, apakah kamu suka membaca buku? Bagaimana kamu belajar membaca? Di mana saja kamu biasa membaca? Apa yang biasa kamu baca? Aku suka membaca. Siti dan Lani suka membaca. Mereka membaca di perpustakaan. Mereka juga meminjam buku di perpustakaan. Membaca sangat berguna. Membaca membuat Siti dan Lani pandai. Siti dan Lani rajin berlatih membaca. Ayo kita belajar membaca. Nah, anak-anak, ada yang tahu tidak apa itu perpustakaan? Perpustakaan adalah suatu ruangan yang berisi buku-buku koleksi yang diatur dan disusun sedemikian rupa sehingga mudah untuk dicari dan dipergunakan apabila sewaktu-waktu diperlukan. Seiring dengan perkembangan zaman, saat ini telah ada perpustakaan digital, yaitu dalam bentuk data yang biasa diakses atau didapatkan lewat jaringan komputer atau internet. Di perpustakaan, membaca dengan tenang dan harus tertib. Nah, anak-anak, begini cara memegang buku ya. Pertama, letak buku harus tegak. Kedua, buku harus sejajar dengan pinggir meja. Ketiga, peganglah buku di bagian tengahnya. Sekarang kita akan mengenal jenis-jenis bacaan. Nah, lihat di sini ada buku pelajaran. Lalu ada majalah yang sering dibaca oleh ibu. Kemudian ada komik yang sering kalian baca yang di dalamnya banyak gambarnya. Dan juga ada buku cerita. Kemudian ada koran yang sering dibaca oleh ayah. Oke, coba bacalah cerita dengan ilustrasi di bawah ini. Siti dan Lani mengamati sebuah buku cerita. Mereka kagum melihat gambar-gambar yang ada. Gambar-gambar pada buku disebut ilustrasi. Di dalam buku cerita selalu ada ilustrasi. Ilustrasi berupa gambar. Dalam buku pelajaran juga terdapat ilustrasi. Ilustrasi dibuat untuk memperjelas isi teks. Nah, sekarang kita mengenal bagian-bagian buku ya. Pertama, ada cover, yaitu sampul. Cover depan adalah bagian pelindung yang paling luar. Bagian pelindung yang paling luar pada buku ini berguna untuk penyajian judul, penerbit, penulis, yang disertai gambar untuk daya tarik pembaca. Lalu yang kedua, isi buku. Isi buku yaitu lembaran-lembaran kertas yang disusun dengan rapi sesuai urutan halaman. Lalu yang ketiga, cover belakang. Cover belakang yaitu bagian pelindung paling luar dari buku yang berisi sinopsis atau cerita singkat dari buku tersebut atau keterangan tentang penulis, barcode, ISBN atau International Standard Book Number, dan identitas penerbit. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai pola ya. Di sini ada kancil, buaya, kancil, buaya, kancil, buaya. Lalu ada kancil besar, kancil kecil, kancil besar, kancil kecil, kancil besar, kancil kecil. Lalu ada lagi apel hijau, apel merah, apel hijau, apel merah, apel hijau, apel merah. Gambar-gambar di atas disusun sesuai pola. Lalu dapatkah kalian melihat susunannya? Pola adalah bentuk yang memiliki keterangan. Nah, sekarang kita membedakan pola ya. Gambar pola di bawah ini coba perhatikan, ada yang kecil, sedang, besar. Kecil, sedang, besar. Nah, ini merupakan pola dengan perbedaan ukuran. Sedangkan paling bawah di sini ada yang kedua, yaitu biru, merah, kuning. Biru, merah, kuning. Biru, merah, kuning. Nah, ini berarti pola dengan perbedaan warna. Lalu yang ketiga, di sini ada buku, pensil, buku, pensil, buku, pensil, buku, pensil. Nah, ini adalah pola dengan perbedaan jenis benda. Baiklah anak-anak hebat, demikianlah pembelajaran hari ini. Sampai ketemu besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.